Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang proses perilaku konsumen dari tabel yang sudah ada. Itu ada kebutuhan terhadap produk, baik itu barang maupun jasa yang bisa datang dari berbagai lini konsumen, baik itu perorangan atau juga kelompok. Kebutuhan konsumen, Anda bisa menyediakan produk atau layanan yang membantu mereka dan sudah mendatangkan penjualan. Seperti contohnya kebutuhan konsumen terhadap pangan atau juga kebutuhan konsumen terhadap bahan pokok lainnya. Ada juga pendapatan produk, adalah hasil dari kegiatan penjualan barang di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Pendapatan perusahaan karena menjadi tolak ukur baik maju atau mundurnya sebuah perusahaan dalam perusahaan tersebut. Ada juga informasi, pesan atau kumpulan pesan dari konsumen, sama dengan informasi. Terus ada juga alternatif, pilihan lain, atau yang mengacu tidak hanya kepada satu pilihan. Ada beberapa pilihan dan kita harus memilih salah satu dari pilihan tersebut. Keputusan pembelian adalah akhir dari pembelian antara konsumen dan penjual, dan konsumen tersebut memutuskan. Contohnya seperti ini, konsumen itu ingin membeli produk A, tetapi konsumen itu tertarik dengan produk B, tetapi konsumen itu memutuskannya dengan ia membeli produk A. Tuh contohnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Triyuni Arsih. Baik, mengenai proses perilaku konsumen yang dijelaskan oleh Hani Lestari tadi, setelah mendapatkan produk yang kita inginkan dengan proses mencari informasi alternatif lainnya dan evaluasi, kemudian kita akan masuk pada konsumsi, di mana pada proses ini konsumen menggunakan produk yang dibeli dengan sebaik mungkin untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan sesuai juga dengan kebutuhannya. Jadi sesuai dengan porsinya, tidak berlebihan, tidak menimbun, gitu, tidak berlebihan. Kemudian ada mengevaluasi. Di proses ini konsumen akan menilai mengenai produk yang telah digunakan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan, memuaskan ataukah tidak, atau justru mengecewakan, sehingga mempengaruhi juga nantinya pada tindakan selanjutnya terkait pembelian kembali. Kemudian untuk tabel yang terakhir yaitu pasca pembelian. Perilaku di sini maksudnya adalah tentang perilaku setelah menggunakan produk-produk yang dibeli. Apakah nantinya akan dibeli kembali karena produk tersebut telah tepat guna atau tidak. Membeli produk tersebut kembali dikarenakan tidak tepat guna atau mengecewakan. Kemudian pasca pembelian. Proses selanjutnya yang dilakukan seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi pembelian tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, mengecewakan atau tidak, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen. Mengecewakan dan tidak mengecewakan. Hal tersebut akan berdampak pada pengulangan pembelian barang atau tidak. Jika barang memuaskan dan tidak mengecewakan, maka konsumen akan mengingat merek produk tersebut sehingga akan terjadi pengulangan pembelian di masa mendatang. Namun jika barang tidak memuaskan dan mengecewakan, maka konsumen juga akan mengingat merek tersebut dengan tujuan agar tidak mengulang kembali pembelian barang tersebut di masa yang akan datang. Mengenai hal ini, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam melihat dan memutuskan beberapa alternatif produk barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki.
Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membeli, cara mendapatkan barang dan cara pembayaran cash maupun kredit. Sekian yang dapat saya dan Hani Lestari sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.